Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak ustazah semuanya. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu ya kabarnya. Apa kabar siang hari ini anak-anak ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita awali dengan pembacaan doa. Diminta kepada ketua kelas Bang Jundi untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mari kita mulai. Amin. Selesai. Amin. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang tantangan dalam pengembangan cerdasan artifisial. Ya, untuk tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah, ya, melalui kegiatan diskusi dan presentasi nanti yang akan kita pelajari, Ustazah mau anak-anak semua dapat menyebutkan apa itu kecerdasan artifisial. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan tantangan-tantangan yang muncul dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang ketiga, dapat memberikan contoh sikap atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang keempat yaitu dapat membuat lembar kerja sederhana sehingga dapat menimbulkan mencari solusi dari tantangan KA yang di sekitar kita. Sebelumnya, Ustazah mau melihatkan video sedikit ya. Mungkin bisa ini mengingatkan kembali kita. Bisa nggak ya videonya? Anak-anak pernah dengar nggak tentang robot pintar? Pernah ya? Nah, apa contohnya robot pintar? Share aja linknya nanti di grup Bu, nanti di share. Oh, ya kalau gitu ibu ada ini contoh dari, kebetulan ada ya bawa medianya sendiri. Ini nggak ada videonya. Boleh pegang Bu. Boleh ya nanti ya. Oke. Ya ibu ini ada punya robot pintar. Tapi ini memang apa ya, memang sampel aja Nggak bisa main ya? untuk digunakan. Wih. Ya ini kebetulan ini punya suami ibu di rumah. Karena kebetulan dia tentang memang bagian robotik ya. Jadi punya ini sebagai alat untuk pembelajaran. Kalau digunakan di rumah juga bisa, tapi memang kualitasnya memang khusus untuk pembelajaran ya. Jadi ini adalah contoh dari robot pembersih, ya, robot pembersih. Jadi kalau kita gunakan, apa cek ya? Iya Bu. Nah, dia akan berjalan mencari sampah-sampah yang dia akan menemukan sampah yang mungkin menurut dia yang harus dikumpulkan ya. Jadi ini kata kerjanya dari robot ini. Aku malah itu dia periksa dulu masuk tadi Pak. Boleh kembali. Boleh nanti ini dari ini adalah hasil dari buatan orang ya. Dari misalnya coding yang dimasukkan ke sini. Kemarin kita udah belajar ya
coding, ya. Kemudian sekarang dari coding itu kita masuk ke kecerdasan artifisialnya. Apa itu kecerdasan artifisial? Coba, siapa yang tahu? Apa itu kecerdasan artifisial? Ya? Mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia. Iya. Jadi mesin yang bisa mengambil keputusan seperti manusia. Ya. Nah, kita sebagai manusia, bagaimana cara kita menggunakan mesin tersebut supaya bermanfaat bagi kehidupan kita? Contohnya ini, ya. Ini adalah mesin yang dibuat oleh manusia dengan kepintaran. Bagaimana ini bisa membantu kerja kita, memudahkan kerja kita, ya. Sebenarnya ini ada tadi videonya. Tapi kan ada video ini jadi sebagai sampelnya. Nah, boleh silakan. Kalau mau dipegang. Nah, ya, jangan dimainin lama-lama ya. Mungkin bisa dilihat. Siapa tahu nanti Udin bisa membuat alat yang sama, akan bahkan lebih canggih lagi ya. Cara kerjanya, ya, yang lebih cerdas lagi dari yang ada sekarang. Karena target kita untuk Indonesia sekarang bisa ke depannya anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa bersaing dengan dunia internasional, bisa menghasilkan robot-robot yang bagus, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi tentang pengertian dari kecerdasan artifisial yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada tantangan. Ya. Tantangan dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Sebelum menggunakan tantangan, ini ada pengguna kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna. Siapa sih yang pengembang itu? Anak-anak ustazah yang disebut dengan pengembang atau producer of AI itu adalah orang yang membuat aplikasi itu sendiri, ya. Orang itu yang tidak hanya menggunakan kecerdasan artifisial, tetapi juga mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis kecerdasan artifisial. Jadi diharapkan nanti anak-anak ustazah dari belajar coding dan kecerdasan artifisial ini mampu menciptakan suatu aplikasi, ya, aplikasi yang dapat membantu pekerjaan manusia, memudahkan pekerjaan kita. Kemudian siapa sih penggunanya? Nah, pengguna itu adalah orang yang menggunakan kecerdasan artifisial tanpa perlu membuat atau mengembangkan teknologi tersebut. Sampai di sini ada masalah paham? Paham ya? Ya, siapa yang pengembang dan siapa yang pengguna. Nah, rata-rata sekarang ini anak-anak ustazah ini hanya sebagai pengguna baru ya. Karena biasa di rumah menggunakan HP kan? Nah, bisa menggunakan HP, memainkan TikTok, memakai Google Assistant. Nah, itu adalah kita menggunakan sebagai pengguna. Ya. Cek alat dulu rusak di Nah, tantangan dalam pengembangan KA. Yang pertama adalah tantangan etika. Ya, tantangan etika ini ada termasuk contohnya adalah plagiarisme atau penciplakan. Mungkin anak ustazah udah paham ya apa itu yang diciplak atau nyontek, ya, nyontek karya orang lain. Nah, hasil karya orang lain itu diambil dan diakui sebagai milik dia sendiri. Nah, itu adalah pelanggaran. Kenapa? Kalau seandainya ketahuan itu bisa dihukum atau dipenjara loh, Nak ya. Jadi hati-hati, ya, nggak boleh. Jadi kalaupun seandainya kita mengambil data, mengambil dari itu harus disebutkan sumbernya, ya. Kemudian berita hoax, ya, diskriminasi atau pembeda-bedaan,
dan pelanggaran privasi. Ini yang lebih penting lagi nih, pelanggaran privasi. Anak-anak ustazah itu harus hati-hati dalam memasukkan atau menginput apa data-data penting terhadap dirinya. Contohnya nama, nik, ya, wajah, itu harus hati-hati dalam memasukkan data. Kemudian tantangan sosial. Tantangan sosial ini adalah contohnya video palsu, gambar palsu, bahkan berita palsu. Ya, jadi ini berita palsu ini akan menjadi masalah sosial atau bahkan menjadi viral gara-gara berita palsu ini. Makanya kita harus hati-hati dalam menyikapi berita-berita yang tidak benar. Yang ketiga adalah tantangan teknis. Contohnya adalah KA membutuhkan banyak data, ya. Jika salah dalam menginputkan data, maka hasilnya juga akan salah. Dan yang kedua itu teknologinya yang terbatas. Teknologi misalnya anak-anak saya sekarang ini punya HP kan di rumah. Rata-rata yang saya tahu nih anak-anaknya punya HP semua di rumah. Walaupun pakai punya bapaknya, ibunya, ya pasti ada mainnya, ya kan. Nah, bagaimana HP yang kalian, fasilitas yang kalian miliki itu bisa dimanfaatkan ke arah yang benar, ya, bisa kalian gunakan untuk mengupgrade diri kita sendiri sehingga bisa menjadi ilmu dan kita bisa menjadi orang-orang yang cerdas, tidak hanya digunakan untuk yang hal negatif, ya. Kemudian kurangnya ahli di Indonesia. Nah, kalau kurang ahli, udah tahu nih Indonesia kekurangan ahli. Makanya diharapkan anak-anak ustazah ini nanti 10 tahun ke depan dia nih yang akan menjadi ahlinya. Mau nggak? Mau. Ya karena nanti yang kalian yang menjadi pemimpin adalah kalian. Yang akan menjadi mengambil keputusan adalah kalian nanti 10 tahun yang akan datang. Kalau ustazah mah ya mungkin sudah mati ya. Ya, kayak mana udah tua gitu ya. Nah, jadi ya pasti ya kalian lah yang diharapkan untuk masa depan bangsa. Nah, dari 3 tantangan ini paham ya? Ada 3 tantangan dalam menghadapi pengembangan KA. Yang pertama, tantangan etika. Yang kedua, sosial. Dan yang ketiga, tantangan teknis. Oke, dari ketiga ini, sekarang ustazah mau membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok nanti ini akan ustazah kasih lembar kerja siswa. Dari kerja siswa ini nanti kalian isi apa saja tantangan-tantangan yang ada di dalam menghadapi perkembangan KA, ya. Dan nanti dari hasil tantangan itu kalian buat solusinya bagaimana? Apa solusinya? Silakan, usaha tunggu berapa menit ya? 5 menit ya? Silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Kerjasama, karena kalau kerja kelompok harus kerjasama, tidak boleh hanya si Udin aja yang kerja atau Kela saja yang kerja di kelompoknya atau Mimin saja, ya. Harus kerjasama. Oke. Siapa yang kelompok yang sudah selesai? Ayo kelompoknya. Kelompok Mimin. Ya, silakan Min. Ke depan apa di sini, Bu? Boleh ke depan. Dari situ aja, apa? Oke. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, di mana jenis tantangan etika itu contohnya ada plagiarisme sama pelanggaran privasi. Solusinya bisa mensosialisasikan lagi KA, terus juga hati-hati dalam penggunaan data pribadi. Untuk tantangan sosial itu ada contohnya video palsu dan gambar palsu. Solusinya mungkin bisa perlu bimbingan orang tua dan juga memverifikasi kembali berita yang beredar. Oke, bagus sekali ya. Oke, itu
ada tambahan? Satu lagi Ustazah, tantangan teknis, Ya. yaitu contohnya teknologi terbatas dan data juga harus banyak. Solusinya perangkat kita juga harus lengkap. Oke, bagus sekali ya. Hasil kerja kelompok dari kelompok Les Pisang Hijau yang diwakili oleh Mimin ya. Oke, nanti kelompok yang sudah presentasi akan dapat bonus dari ustazahnya ya. Nah, Jangan-jangan ke Jogja. ya nanti istirahat ya, ustazah lagi ya. Lagi-lagi dong. Oke, yang belum selesai kelompoknya harap segera dikerjakan dan nanti sebentar lagi kalau pas jam waktunya sudah selesai akan dikumpulkan ya. Iya, Ustazah. Dan kemudian Ustazah lanjut lagi sedikit lagi tentang dampak negatif dari KA. Boleh anak-anak Ustazah sebutkan apa dampak negatif dari KA ini? Siapa yang mau angkat tangan? Ayo, nanti dikasih hadiah loh ya. Nih, dampak negatif. Ustazah, Ya. manusia jadi malas berpikir. Ya, kenapa ya manusia jadi malas berpikir? Karena semua sudah ada. Iya. Nah, jadi kalau seandainya mencari jawaban itu udah dapat dari ChatGPT atau dari Gemini, kita bertanya dengan Google Assistant, kita harus verifikasi lagi, benar nggak? Kita harus berpikir ulang tuh, jangan hanya menerima saja, oke? Yang kedua ada lagi? Ayo, ya. Jumlah pekerjaan yang ada sekarang semakin tergantikan oleh Iya, jadi pekerjaan ini banyak yang nanti anak-anak ustazah ini kalau tidak pintar bakal nggak dapat job ini ya, nggak dapat lowongan pekerjaan. Kenapa? Sudah digantikan sama mesin semua, ya. Daerah Muka Kuning itu semua pabrik-pabrik itu nanti akan digantikan oleh robot-robot, tidak ada lagi karyawannya, ya. Nah itu mungkin akan 10 tahun ke depan. Yang ketiga ada lagi? Hah? Iya, pencurian data. Data kita dicuri dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Oke? Nah, itu adalah dampak negatifnya. Sampai di sini mengerti? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya tanya lagi. Ya. Siapa yang dari awal sampai akhir ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita tentang hari ini? Ya, siapa? Siapa yang berani angkat tangan untuk merefleksikan apa sih yang kita pelajari hari ini tentang apa? Tantangan dalam pengembangan. Iya, bagus sekali ya, Andy ya. Oke. Kemudian kesimpulannya, ya, dari tantangan itu kita sudah mempelajari berapa tantangan tadi? Ada 3. Ada pertama tantangan etika, tantangan sosial, dan tantangan teknis. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pelajaran hari ini, cara menghadapi tantangan KA itu yang pertama, gunakan teknologi dengan baik. Ya, jangan tidak baca dulu peraturannya baru kita menggunakan dengan maksimal, ya. Kemudian tetap belajar dan berpikir kritis. Tidak boleh kita menerima saja apa yang dikasih. Kemudian bekerja sama dan berbagi ilmu dengan teman. Itu penting karena mungkin ada teman yang tidak punya HP, kita bisa pinjamkan, kita ajarkan dia sama-sama pintar ya. Kemudian tidak tergantung sepenuhnya pada mesin. Kita juga harus berusaha. Ya, walaupun mesin sudah ada, tapi kita tahu cara memanfaatkan mesin tersebut. Jangan hanya mesin bekerja nggak tahu bagaimana cara mengontrolnya. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat untuk pembelajaran kali ini Ibu sampaikan. Semoga anak-anak ustazah paham ya apa yang disampaikan hari ini, pembelajaran ini. Dan minggu depan kita akan masuk pada lanjutan dari tantangan kecerdasan artifisial ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini kita dapat pelajari, kita serap dalam kehidupan kita manfaatkan. Dan untuk penutup kita baca
kelas untuk menutup pelajarannya. Berakhirnya pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.